Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang misteri sejarah di balik Candi Borobudur. Candi Borobudur telah diakui sebagai warisan dunia UNESCO dan situs arkeologi budaya terbesar di dunia oleh Guinness World Record. Namun terlepas dari pengakuan itu, candi ini masih menyimpan sejumlah misteri yang belum terpecahkan. Candi Borobudur yang letaknya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini selama berabad-abad terkubur di dalam gundukan tanah. Menjadi seperti bukit penuh dengan semak belukar dan ditumbuhi pohon akibat letusan gunung berapi. Lantas pada tahun 1814, atas peran Gubernur Jenderal Britania Raya Thomas Stamford Raffles, candi ini kemudian menjadi perhatian pemerintahan kolonial. Raffles jugalah yang pertama kali menulis nama Borobudur dalam bukunya History of Java. Borobudur memang masih banyak menyimpan misteri, seperti bagaimana cara membangunnya, dari mana asal batu tersebut, lalu bila batunya berasal dari gunung berapi, bagaimana cara membawanya, mengangkat, dan menyusunnya. Letak Candi Borobudur yang tidak biasa berada di atas bukit, dikelilingi dua pasang gunung kembar, Sindoro Sumbing dan Merbabu Merapi. Padahal candi lain dibangun di tanah datar juga menjadi teka-teki yang belum terjawab. Pada tahun 1931, seniman dan pakar arsitektur Hindu-Buddha W.O.J. Nieuwenkamp mengajukan sebuah teori bahwa dataran Kedu, lokasi Borobudur berdasarkan legenda Jawa, dahulunya adalah sebuah danau purba. Borobudur dibangun melambangkan bunga teratai yang mengapung di atas permukaan danau. Ini menjadi sebuah hipotesa yang disambut perdebatan hangat oleh kalangan para ilmuwan saat itu. Dalam bukunya Pit Borobudur Mir atau Danau Borobudur, Nieuwenkamp beranggapan desain arsitektur Candi Borobudur pada dasarnya merupakan representasi dari bentuk bunga Padma atau lotus, simbol kesucian dalam Buddhisme. Desain bangunan ini diibaratkan menyerupai ceplok bunga teratai dengan daun dan buahnya yang mengelilingi bakal buah yang terletak di tengah-tengah kolam. Pada awal tahun 1932, Nieuwenkamp kembali menulis opininya di jurnal Netherlands in the Ouden Meeuw. Dia mengatakan bahwa bangunan raksasa itu didirikan untuk melukiskan bunga teratai sebagai penghormatan atas Buddha Maitreya. Menurutnya, secara mitologis, sosok ini dinarasikan lahir dari rahim bunga teratai. Borobudur ialah bangunan bunga teratai raksasa dari jutaan kubik batu andesit menyembul di tengah sebuah danau. Pada 1937, dirinya kembali melakukan penelitian lanjutan dengan mempelajari topografi daerah di sekitar Candi Borobudur. Hasil penelitiannya ini pernah dimuat di harian Algemeen Handelsblad pada 2 Mei tahun 1937, lengkap dengan gambar peta dan daunnya. Dari rekonstruksi diandaikan Candi Mendut dan Candi Pawon yang berada pada garis lurus Candi Borobudur berada di dataran dengan lokasi di tepian danau. Dari Candi Pawonlah, kata Nieuwenkamp, dapat diperoleh panorama Borobudur yang paling bagus. Sementara itu, untuk membuktikan hipotesanya, Nieuwenkamp menunjukkan beberapa nama desa di sekitar Candi Borobudur yang berhubungan erat dengan danau dan air, seperti Tanjung Sari, Bumi Segoro, Seberang Rowo, dan Segaran. Tetapi mendengar hipotesa itu, Theodor van Arp, orang Belanda yang juga berjasa memimpin pemugaran Candi Borobudur, langsung menyanggahnya. Dirinya tentu memahami benar segi-segi teknis bangunan ini. Dalam catatan van Arp, Candi Borobudur dibangun dari 2 juta kubik batu andesit, terdiri dari 1460 panel bergambar dan 1212 panel dekoratif, dan juga 504 patung Buddha 3 dimensi, plus 1 stupa besar dengan diameter 52 kaki
Berdasarkan pengetahuan dan argumentasi dari segi teknis bangunan itulah, Van Arp mengkritik fantasi Nieuwenkamp yang disebutnya ngawur. Pasalnya, hipotesa ini tidak didasarkan prasasti yang menyebutkan adanya lingkungan danau di sekitar candi. Walaupun demikian, sejak Nieuwenkamp mengeluarkan hipotesanya ini, dirinya berhasil merangsang ilmuwan lainnya agar membuktikan hal ini. Beragam ilmuwan hingga tokoh nasional pun mulai mencari pembuktian akan hipotesa ini. Pada tahun 1964, ketika pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan Tugu Nasional, hipotesa ini kembali mencuat. Presiden Soekarno menyarankan replika Candi Borobudur ditempatkan pada lanskap danau supaya tampak lebih indah. Merespon ide tersebut, dikerahkan tim geologi Bandung untuk melakukan penelitian lapangan di daerah Borobudur. Hasilnya ditemukan adanya sisa-sisa lapisan endapan tanah yang memberi kesan bahwa sebagian wilayah itu dulunya pernah digenangi air. Namun keraguan kembali muncul setelah peneliti berkebangsaan India, yakni Tanik Haimoni, melakukan riset di kawasan Borobudur pada tahun 1983. Disebutkan bahwa dalam penelitian dengan pendekatan palinologi tersebut ternyata gagal menemukan serbuk sari tanaman air. Dalam bukunya Palynological Investigation of the Borobudur Monument, dirinya menyimpulkan bahwa tidak menemukan sedikitpun polen sebagai indikasi adanya tumbuhan-tumbuhan rawa atau tanaman air. Tetapi pada tahun 1986, wacana danau di sekitar Candi Borobudur kembali mengemuka setelah adanya riset dari J.J. Neusyn dan Cesar Vote. Mereka menggunakan analisis geomorfologi berdasarkan interpretasi foto udara plus observasi lapangan. Dari hasil penelitian ini, mereka menyimpulkan bahwa dataran di sekitar Borobudur memang pernah menjadi lingkungan danau, tetapi bukan pada masa dinasti Shelendra, namun jauh saat bumi masih zaman kuarter, yakni 600.000 tahun yang lalu. Riset ilmiah tidak berhenti di situ. Geolog asal Indonesia, Helmi Murwanto, memiliki bukti dan hipotesis lain. Dengan pendekatan geologi, dirinya justru menemukan endapan batu lempung yang mengandung serbuk sari tanaman komunitas rawa. Sedangkan berdasarkan penelitian radiokarbon C14, dengan mengambil berbagai stempel dari areal seluas 10x8 km di sekitar Candi Borobudur, dia sampai pada kesimpulan bahwa lempung itu mengandung serbuk sari tanaman air.